bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu bertemu dengan Engkau, mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh kami mengerti dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu. Bapa di sorga, biarlah kiranya perpulungan jamu-jamu yang kami lakukan secara serentak pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu yang kudus, Engkau yang bertahta di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang menjadi bahan PJJ kita pada malam hari ini, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 6, alu tema rehlah desken batu singgeluh. Shalom, mejuah-juah, selamat malam, man banta kerina. Puji Tuhan, karena sampai pada hari ini kita dalam situasi sehat-sehat, dan puji Tuhan kembali karena pada malam hari ini kita boleh melakukan PJJ serentak GBKP Pasar Minggu. Tetap sabar dan tetap semangat dalam situasi yang sedang kita hadapi pada hari ini. Perpulungan kekelengan Kristus Yesus, surat 1 Petrus yang menjadi bahan khotbah PJJ kita, ini adalah sebuah jenis surat pastoral yang bertujuan untuk menguatkan iman para pembacanya, di mana pada saat itu orang Kristen yang percaya kepada Kristus mengalami penganiayaan oleh karena imannya itu, dan Simon Petrus memberikan peneguhan agar kiranya dalam situasi yang berat sekalipun tetaplah kita berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Hari ini kita adalah sebagai pembaca masa kini, tentu tujuannya sama, agar kita juga tetap dikuatkan melalui firman pada malam hari ini, dan kita juga boleh tetap setia beriman, percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dalam situasi COVID-19 yang sedang melanda situasi kita pada hari ini lang. Adina sinun lipkang ada juga beberapa runggun gereja kita justru dalam situasi ini meningkat sekali persentase jumlah orang yang ikut ibadah, bahkan persentase jumlah persembahannya. Walaupun mungkin ya ada juga beberapa yang mengatakan ataupun berpendapat hanya persembahannya yang sampai kepada gereja, dan ibadahnya ada juga yang belum tentu. Jadi aku rasa foto-foto itu juga penting sebagai salah satu bukti, dan kita secara khusus Pasar Minggu belum tahu ya, mungkin boleh juga nanti kita evaluasi apakah mengalami peningkatan atau bagaimana. Tapi yang jelas tujuan kebenaran firman pada hari ini agar kita tetap kuat dan semangat, dan agar lebih daripada itu iman percaya kita kepada Kristus Yesus tetap teguh. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa yang harus kita lakukan? Itu juga penting. Aku mau teguh, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan?
Datanglah kepada batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah. Itu yang harus kita lakukan. Catatan pertama, ayat 4. Yang dimaksud dengan batu hidup di sini adalah merujuk kepada diri Yesus Kristus yang disiksa, dianiaya, dibunuh, bahkan disalibkan oleh manusia, padahal Dialah Sang Juru Selamat kita. Maka jangan lagi seperti orang banyak itu. Jangan lagi ikut menyalibkan Kristus atau turut serta berperan dalam ketidakbenaran. Yang kedua, hal ini, teks ini juga menunjukkan bahwa sering sekali pendapat manusia itu amat sangat kontradiksi atau bertentangan dengan penilaian Allah. Jadi, jangan memaksakan pendapat atau maunya kita kepada Allah, tapi mari berjuang, mari berusaha untuk mengetahui dan mengerti maksudnya Allah untuk kita lakukan, untuk menselaraskan maunya Allah dengan maunya kita, sehingga yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kata datanglah kepada batu hidup itu, ini mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, itu adalah sebuah proses yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi untuk kita boleh atau dapat dijadikan sebagai batu hidup. Dan kata datang yang dimaksudkan di sini adalah sejajar dengan ayat 2, sama seperti seorang bayi yang baru lahir yang selalu menginginkan air susu murni. Ada kerinduan yang besar, menggebu-gebu, penuh dengan hasrat, kesungguh-sungguhan. Itu yang diminta dalam kedatangan kita kepada Tuhan. Jadi labo asal-asal, labo reh-reh bagi-bagi saja, tapi dibutuhkan kesungguh-sungguhan dan kerinduan yang mendalam dari hati kita. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ayat 5 dikatakan, biarlah kita dipergunakan juga sebagai batu yang hidup. Jadi berbeda dengan ayat 4. Kalau di ayat 4 batu yang hidup adalah Kristus, di ayat 5 batu yang hidup yang dimaksud adalah kita, dan kata kita bukan semua, tapi kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan. Dengan catatan berarti tidak semua. Boleh kita bayangkan gambaran sebuah bangunan, bukan semua batu dipilih untuk dipakai, tapi ada batu yang tidak dipakai, bahkan justru dibuang. Dan kalau kita bayangkan juga sebuah bangunan, setiap batu, setiap bahan-bahan bangunan punya peran yang penting di posisinya masing-masing. Itu juga penting. Jadi marilah melakukan peran kita yang berguna, menjadi berkat, itu juga di posisi kita masing-masing. Jangan terbalik, atau bahkan jangan mengambil posisi orang lain, tapi tetap kita di posisi kita supaya bangunan itu kuat dan kokoh. Adi cakap karo istilahna ulah gaur ciperandulah gaur katanya. Jadi bertanggung jawablah akan tugas dan panggilanmu di posisimu. Itu yang penting yang harus kita lakukan. Mari berguna, mari menjadi berkat. Artinya ulah kita puas ketika kita sudah gereja, sudah PJJ, sudah. Tapi ketika kita tidak melakukan pelayanan-pelayanan, itu juga menjadi sebuah beban seharusnya di dalam kehidupan kita. Jadi berguna, berperan, menjadi berkat terhadap
orang lain. Dan di atas semua itu, ayat 6 ditutup teks ini, bahwa ada batu penjuru kita yang adalah Yesus Kristus. Kembali ke bangunan. Kalau dinamakan batu penjuru dalam sebuah bangunan, itu adalah sebagai penentu bangunan itu. Segala bangunan itu, batu penjuru itu sebagai penentu. Artinya biarlah juga Kristus sebagai penentu, sebagai pondasi, sebagai dasar kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita. Yesus penentunya, bukan manusia. Untuk itu, keputusan-keputusan kita, pelayanan-pelayanan dan tindakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, penentunya adalah Kristus Yesus. Dan teks kita pada malam hari ini sebenarnya dikaitkan dengan sidang sinode. Menjadi catatan juga untuk peserta sidang sinode, jadilah batu-batu yang hidup, yang berguna, yang ada perannya di situ, yang juga di posisinya yang pas, ada kedisiplinan, ada dasar iman takut akan Tuhan. Dan perlu juga di sinode kita doakan, biarlah Kristus sebagai penentu, menjadi batu penjuru atas segala keputusan-keputusan yang dilakukan, bukan kepentingan-kepentingan manusia, tapi Kristus kepala gereja sebagai penentu. Jadi Senin Aturan, perpulungan Kristus Yesus, tetap beriman teguh, tetap berperan menjadi berkat di dalam dunia ini. Dan biarlah kita sebagai batu hidup, orang-orang yang selalu bertobat hari demi hari, menjadikan Kristus sebagai penentu dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami rindu menjadi batu-batu yang hidup, yang berguna, yang menjadi berkat atas dunia ini. Dan biarlah kami berjuang untuk melakukan pelayanan-pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan di atas itu kami aminkan bahwa Tuhanlah sebagai penentu segala hal yang kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.